Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan timnas Guinea U23 di Piala Afrika U23 2024. Ya, timnas Guinea U23 nanti akan berhadapan dengan timnas Indonesia U23 pada babak playoff perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. Pertandingan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2024 jam 8 malam. Rencananya pertandingan tersebut akan dilaksanakan secara tertutup, jadi tidak ada siaran televisi ya. Cuman dapat disaksikan lewat streaming FIFA Plus. Tetapi saat ini PSSI sedang mengupayakan kalau pertandingan tersebut dapat ditayangkan oleh stasiun televisi. Mudah-mudahan pertandingan tersebut dapat ditayangkan ya di stasiun televisi, jadi kita bisa menyaksikan langsung pertandingan tersebut dengan gratis. Oke, baik. Di Piala Afrika sendiri formatnya berbeda ya dengan di Piala Asia. Di Piala Afrika yang dilaksanakan di Maroko itu dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Sedangkan kalau di Asia, Piala Asia U23 dilaksanakan 2 tahun sekali. Nah, di Piala Afrika ini timnas Guinea masuk di grup A bersama Maroko U23, Ghana U23 dan Kongo U23. Dan Guinea sendiri masuk pot 4 karena Guinea adalah tim debutan. Sama dengan Kongo U23 juga adalah tim debutan. Hanya saja Kongo U23 masuk pot 3 karena selalu mengikuti babak kualifikasi. Sedangkan Guinea U23 pada 2015 tidak mengikuti kualifikasi. Jadi Guinea sempat tidak ikut berpartisipasi dalam Piala Afrika U23 pada tahun 2015. Jadi Guinea belum ada prestasi di Piala Afrika U23 dan menempati di pot 4. Sedangkan pot 1 ditempati oleh Maroko yang adalah tuan rumah kejuaraan Piala Afrika U23 2024. Dan Maroko juga pernah menjadi peringkat kedua ya, finalis pada tahun 2011. Saat itu Maroko juga menjadi tuan rumah. Sedangkan pot kedua ditempati oleh Ghana U23. Ghana U23 sendiri menempati pot 2 karena pada edisi 2019 Ghana berhasil menempati posisi keempat atau semifinalis. Jadi sebenarnya Guinea U23 ini adalah tim yang sangat tidak diunggulkan di kejuaraan ini. Tetapi sama seperti Indonesia. Indonesia sama juga seperti Guinea adalah tim yang tidak diunggulkan dan masuk pot 4 atau pot non-unggulan. Tetapi Indonesia berhasil masuk ke babak semifinal. Jadi ada kesamaan ya antara Guinea U23 dan timnas Indonesia U23, yaitu sama-sama tim berada di pot 4 dan sama-sama masuk babak semifinal. Nah, ini perjalanan di babak grup. Guinea U23 kalah 1-2 saat menghadapi Maroko. Sudah dalam prediksi ya kalau Guinea akan kalah menghadapi Maroko. Tetapi pertandingannya berjalan sengit. Berjalan sangat sengit walaupun Guinea U23 diserang terus ya, tapi gol kedua Maroko tercipta di akhir babak kedua. Jadi di injury time babak kedua. Jadi sebenarnya Guinea U23 ini bermain bagus di pertandingan pertama. Dan di pertandingan kedua Guinea U23 menang 3-1 atas Kongo. Nah, ini Kongo adalah tim di pot ketiga. Kalah ya sama Guinea U23, padahal Guinea ada di pot keempat tapi kalah. Tapi ini bukan
kejutan yang besar lah karena Kongo dan Guinea sama-sama tidak diunggulkan. Nah, di pertandingan terakhir Guinea U23 mampu menahan imbang Ghana 1-1. Ini di luar prediksi ya karena secara matematis Ghana lebih diunggulkan, tetapi Guinea mampu menahan imbang 1-1. Dan dengan hasil ini, Guinea ada di peringkat kedua karena unggul selisih gol dari Ghana. Nah, kita lihat klasmen akhir grup A. Jadi, Maroko menempati posisi pertama dengan poin sempurna 9 dengan selisih gol plus 6. Guinea ada di posisi Guinea ada di posisi kedua dengan 4 poin dengan selisih gol plus 1. Sedangkan Ghana ada di peringkat ketiga dengan sama poinnya 4 dengan Guinea, cuman dia selisih golnya minus 3. Dan Kongo menjadi juru kunci tanpa mendapatkan 1 poin pun dengan selisih gol minus 4. Jadi di sini Guinea mampu menjadi runner-up grup A dengan poin 4 sama dengan Indonesia. Indonesia runner-up grup, tetapi Indonesia mendapatkan poin 6. Dari sini mungkin kalau dari perjalanan di grup, Indonesia lebih bagus ya karena mampu mengalahkan Australia dan mengalahkan Yordania. Australia ada di pot kedua dan Yordania pot ketiga. Dan kalah dengan pot pertama yaitu Qatar. Karena ya itulah kontroversi wasit ya. Selanjutnya di babak keempat besar atau semifinal. Karena di Piala Afrika ini kan cuma ada 8 tim ya. Dibagi menjadi 2 grup. Jadi masing-masing grup yang lolos ada 2 tim. Di sistem gugur langsung ke 4 besar atau semifinal ya. Nggak ada babak 8 besar karena memang cuma 8 tim yang berpartisipasi. Guinea U23 di babak semifinal kalah 0-1 dari Mesir U23. Jadi kalau kita flashback ke belakang, Mesir U23 ini pernah dikalahkan oleh Australia U23 pada kejuaraan WAFF U23 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2024. Saat itu pertandingan dalam waktu normal Australia dan Mesir bermain imbang 1-1. Cuman Australia menang dengan adu penalti dengan skor 2-1. Dari sini kita lihat sebenarnya nanti juga kita bisa mengimbangi Guinea ya karena Guinea dikalahkan oleh Mesir sedangkan Mesir dikalahkan oleh Australia dan Indonesia mengalahkan Australia. Jadi kita masih ada kesempatan walaupun kesempatannya ya 50-50 lah karena Guinea U23 permainannya sangat bagus dan menurut saya baguslah permainan khas Eropa ya, skill individunya bagus banget, larinya kenceng-kenceng. Jadi kalau kita bermain bagus kita punya kesempatan memenangkan pertandingan, tetapi kalau kita bermain seperti layaknya saat lawan Irak ya kemungkinan besar kita akan kalah. Selanjutnya di perebutan tempat ketiga, Guinea U23 berhadapan dengan Mali U23. Nah, di pertandingan ini, Guinea dan Mali bermain imbang 0-0 dalam waktu normal dan kalah 3-4 saat adu penalti. Tetapi kalau kita lihat statistik, Guinea U23 ini sebenarnya menang melawan Mali. Dari tembakan percobaan, Guinea melakukan 12 tembakan percobaan dan Mali hanya 7. Terus shoot on goal-nya Guinea 4, Mali 3. Dan ball position Guinea 52%, Mali 48%. Sebenarnya kalau dari segi statistik Guinea menang, tapi ya namanya juga sepak bola. Kelengahan bisa membuat malapetaka. Jadi Guinea harus mengakui keunggulan Mali U23 dengan skor 3-4 melalui adu penalti. Sekarang kita lihat perbandingan Guinea U23 versus Indonesia U23.
Kalau dari segi umur rata-rata pemain Guinea 21 tahun, Indonesia 20,8 tahun. Pemain abroad-nya Guinea 20. Pemain abroad ya, dari 23 pemain 20-nya abroad, jadi bermain di luar negeri. Sedangkan 3 bermain di kompetisi dalam negerinya. Sedangkan Indonesia kebalikannya. 6 pemain abroad, sedangkan 17 bermain di kompetisi dalam negeri. Untuk ranking FIFA timnas seniornya, Guinea 76 dan Indonesia 134. Jauh sekali ya. Kalau misalkan di Asia itu Guinea udah setara Yordania. Setara Yordania tuh peringkat 76-an lah. Dari segi nilai skuad, Guinea 133,40 miliar, sedangkan Indonesia 83,43 miliar. Hampir setengahnya ya. Indonesia hampir setengahnya. Jadi dari segitu Indonesia kalah. Pemain termahal juga Indonesia kalah. Mereka ada 43,45 miliar, sedangkan di Indonesia cuma 6,9 miliar. Dari nilai-nilai seperti itu, Guinea U23 kalau di Asia perbandingannya saat Piala Asia kemarin itu Australia U23 sekitar 130-an miliar, sama dengan Australia. Tetapi Indonesia bisa mengalahkan Australia. Dan sekarang dihadapkan dengan Guinea. Harusnya Indonesia juga bisa ya mengalahkan Australia, mengalahkan Guinea ya, cuman permainannya harus lebih baik dari saat lawan Uzbekistan dan Irak. Minimal permainan kita sama dengan saat melawan Australia lah. Syukur-syukur kita bisa saat melawan Jordania ya, permainannya sangat bagus, 1-2-nya bagus, passing-passingnya bagus, skill individunya dikeluarin, dribbling-dribblingnya dikeluarin saat kondisi-kondisi yang memang diperlukan. Jadi nggak sembarangan gocek-gocek bola di setiap kondisi. Tetapi apapun itu ya, kita lupakan semua yang sudah berlalu di Piala AFC U23. Kita tatap masa depan. Pertandingan melawan Guinea, andai pun nanti Indonesia kalah melawan Guinea, kita juga jangan putus asa, jangan putus semangat, tetap kita dukung timnas Indonesia menjadi lebih baik. Karena pemain itu manusia ya, manusia biasa, nggak selalu dalam kondisi fit. Ada kalanya dia ngedrop, ada kalanya dia mentalnya nggak bagus, psikisnya nggak bagus. Jadi makanya dalam pertandingan sepak bola, ada yang menang, ada yang kalah, itu hal biasa. Tetap kita sebagai pendukung timnas Indonesia harus support timnas Indonesia. Jangan menghujat timnas Indonesia, apalagi menghujat pribadi pemain. Itu karena nanti akan menurunkan kesehatan mental pemain dan bikin pemain itu nggak bisa berkembang. Saya harap supporter timnas Indonesia bisa lebih dewasa dalam menyikapi kekalahan timnas Indonesia. Kalau kita menang, kita rayakan. Kalau kita kalah, kita jangan hujat pemain atau pribadi pemain ya. Oke, demikian. Semoga Indonesia dapat mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Mari kita berdoa bersama, kita dukung bersama supaya Indonesia dapat tiket Olimpiade 2024.